warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Neslara Cynthia Kasih. Hari ini kita akan belajar bagaimana perawatan kolostomi. Apa itu perawatan kolostomi? Perawatan kolostomi adalah mengganti kantung kolostomi yang lama dengan kantung kolostomi yang baru. Kita harus tahu apa tujuan dari perawatan kolostomi ini. Perawatan kolostomi ini bertujuan untuk yang pertama, untuk menjaga kebersihan pasien. Yang kedua, untuk mencegah infeksi terhadap pasien. Yang ketiga adalah untuk melihat, untuk mempertahankan kenyamanan dari pasien maupun lingkungan. Nah, ini yang kita ketahui terkait tujuan dari perawatan kolostomi. Ada 3 tahap yang harus kita lakukan atau harus kita ingat dalam perawatan kolostomi. Yang pertama, mengganti kantong kolostomi yang lama. Lalu ada pembersihan dari stoma, ya. Dan yang ketiga adalah mengganti kantung kolostomi dengan kolostomi yang baru atau yang bersih. Mengetahui apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk perawatan kolostomi. Yang pertama itu ada NaCl, ya, NaCl. Lalu yang jelas kita sudah menyediakan bengkok, pinset dan set pinset, ya, pinset. Habis itu kasa, kantung untuk membuang dari kotoran, perlak, handscoon bersih saja. Lalu yang paling penting adalah kantung kolostomi yang baru. Nah, yang harus diketahui, kantung kolostomi ini berbagai macam dan bentuknya. Jadi ada yang modelan seperti ini, ya, seperti ini itu ada tempat pembuangannya. Ini bisa digunakan mungkin sekitar 1 sampai 3 hari, ya. Jadi ini bisa sampai 3 hari pasien bisa menggunakan ini. Nah, ada yang lain, ya. Ini kantong kolostomi yang sekali pakai, ya. Ini kantong kolostomi yang kalau penuh harus diganti. Jadi ada beberapa jenis kantong kolostomi yang akan bisa kita gunakan. Ya, sekarang kita akan melanjutkan tahap kerja, yaitu tahap perawatan dari kolostomi itu sendiri. Nah, ini yang pertama, Bapak, maaf ya, ini kita buka terlebih dahulu, ya, selimut pasien. Bapak, maaf, ini saya buka bajunya dulu, Bapak. Kita akan mengganti kantong kolostomi, ya. Nah, ini tangan pasien boleh diangkat, minta tolong Bapak. Maaf Bapak, boleh diangkat tangannya sebentar. Nah, ini kantong kolostomi yang lama, ya, sudah berisikan kotoran dan harus diganti, ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah menggunakan handscoon. Menggunakan handscoon bersih. Selanjutnya kita akan memasang perlak, ya. Ini penting supaya tidak berceceran, ya. Nah, ini kita pasang perlak. Bapak, maaf Bapak, ini saya pasangkan dulu perlaknya. Oke, ini perlak udah terpasang. Kita dekatkan bengkok dan plastik, ya, atau kantung sampah untuk tempat membuang si kantong kolostomi yang sudah berisikan kotoran. Nah, di sini kita lihat kantong kolostomi ini merekat dengan kuat, ya. Jadi kita bisa menggunakan alkohol swab atau mungkin bisa menggunakan si kasa yang telah kita berikan NaCl, ya, agar melepas dari plaster si kantong kolostomi ini mudah. Nah, ini hati-hati kita melepasnya, jangan sampai kotorannya keluar. Ya, dilipat lalu diambil dan dibuang. Ini kita asingkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita persiapan untuk membersihkan si stoma. Nah, saat proses pembersihan ini stoma tidak boleh terbuka, ya. Jadi takutnya si kotoran itu keluar dari stoma, sehingga harus kita tutup dulu menggunakan kasa. Nah, ini kita tuang NaCl, ya, di kasa.
untuk digunakan untuk membersihkan si stoma. Di sini kita lihat dulu ya stoma ya. Kita lihat bagaimana bentuk, ukuran, apakah ada iritasi atau tidak ada infeksi ya. Apa itu tanda infeksi? Ada beberapa, yaitu ada kemerahan, habis itu ada rasa gatal, rasa panas yang luar biasa dan lain-lain. Seterusnya ya, kita akan membersihkan bagian dari stoma ya. Ini di bagian luar terlebih dahulu. Caranya sekali usap saja ya. Nah, kalau dianggap belum bersih, kita boleh kembali membersihkannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembersihan pada stoma ya. Ini juga sekali usap. Di sini kita harus mengkaji lagi ya, karena ketika sudah dibersihkan ini akan nampak yang bagian stoma-stomanya sudah begitu jelas. Kita tanyakan sama pasien apakah ada rasa panas ya ataupun rasa gatal yang berlebihan pada pasien. Nah, ini boleh kita sekali lagi kita bersihkan ya, untuk meyakinkan bahwa ini betul-betul bersih. Nah, selanjutnya kita bisa keringkan ya dengan menggunakan kasa kering ya, untuk mengangkat air-air atau NaCl yang tadi kita gunakan untuk membersihkan. Ya, setelah dibersihkan, ini saatnya kita menggunakan kantong kolostomi yang baru. Nah, kantong kolostomi yang baru ini dia belum berukuran sesuai dengan stoma pasien. Jadi kita harus mengukur terlebih dahulu kantong kolostomi supaya sama dengan ukuran stoma pasien. Nah, ini kita ukur terlebih dahulu ya dengan menggunakan pengukur stoma ya. Untuk mengukur stoma, jadi ukuran untuk stoma ini harus sesuai atau tidak boleh lebih ataupun kurang, karena kalau misalnya berlebihan ini memudahkan cairan dari stoma keluar dan membasahi si pinggiran dari stoma, sehingga ini bisa mempermudah infeksi ya atau basah. Nah, setelah kita dapatkan ukuran, lalu kita gunakan di kantung kolostomi, kita lihat ukurannya ini sekitar 29 mm ya. Kita gunakan gunting untuk menggunting sesuai dengan ukuran yang telah kita dapatkan. Ini sudah sesuai dengan ukuran stoma yang telah kita ukur. Nah, sebelum kita memasangkan kantong kolostomi, kita pastikan dulu bahwa pasien ini dalam kondisi yang bagaimana. Misalnya pasien ini yang sudah mobile atau bisa jalan-jalan, maka kantong kolostomi akan kita pasangkan vertikal. Tetapi jika pasien ini bed rest total atau hanya beraktivitas di tempat tidur, maka kantong kolostomi akan kita lakukan atau kita pasangkan dalam bentuk horizontal ya. Jadi seperti ini. Lalu kalau pasien ini sudah bisa duduk-duduk, ini akan kita pasangkan sedikit miring. Selanjutnya kita akan memasangkan ya kantong kolostomi. Ini ada tempat penarikannya ya. Pastikan kita anggap aja pasien ini sudah mobile ya, atau sudah bisa berjalan, sehingga kita pasangkan secara vertikal. Nah, ini kita buka ya sebagian dari perekat ya. Nah, ini kita pasangkan dulu Bapak, maaf ya. Setelah dipasangkan, kita akan lepaskan perekatnya secara keseluruhan. Nah, ini pastikan bahwa jangan ada udara yang masuk ke dalam kantung kolostomi tadi. Oke, siap, selesai. Lalu kita bersihkan ya, bersihkan alat. Bapak maaf, saya sudah selesai. Kita bersihkan alat, hand spoon ya. Kita ambil perlak dari badan pasien. Lalu kita bersihkan pasien. Di sini kita rapikan baju ya, pakaian pasien dan tempat tidur pasien ya.
Baik, alhamdulillah Bapak, kita sudah melakukan pergantian kantong kolostomi. Bagaimana perasaannya Bapak? Apakah sudah lebih nyaman? Baik, kalau begitu saya mohon izin terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di jam yang sudah ditentukan. Itu tadi cara perawatan kolostomi. Semoga video pembelajaran yang kita saksikan hari ini itu bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.